Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Kristen di Efesus. Dalam pasal ini, Paulus memberikan nasihat menyangkut berbagai hubungan antar warga jemaat dan bagaimana mereka melakukan fungsi sesuai dengan peran masing-masing. Di bagian sebelumnya disinggung tentang suami dan istri yang mengupayakan hubungan yang harmonis. Suami harus mengasihi istri, sedangkan istri harus menghormati suami. Demikian juga anak-anak harus menaati dan menghormati orang tua di dalam Tuhan. Demikian orang tua juga harus mendidik anak-anak menurut ajaran dan nasihat firman Tuhan. Paulus juga menyinggung tentang tuan dan hamba. Hamba harus menaati tuannya yang di dunia, supaya seperti sama dia taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Demikian juga si tuan. Ia harus memperlakukan hamba dengan baik serta tidak mengancam, mengintimidasi. Saudara, setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan Bapa di sorga juga melihat dan mengenal siapa saja yang melakukan perannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan Presiden Wilson mengadakan perjalanan keliling Amerika dengan kereta api. Pada suatu saat, Presiden dan rombongannya berhenti di Billings, Montana, untuk memberikan pidato singkat di peron kereta. Di sampingnya berdiri Nyonya Wilson dan beberapa orang penting di negara tersebut. Entah bagaimana, tiba-tiba dua anak kecil berhasil lolos dari penjagaan polisi, kemudian lari menuju arah presiden. Mereka berhenti persis di depan kereta. Mereka memandangi wajah presiden dan salah seorang dari mereka memberikan bendera Amerika yang telah dilambai-lambaikan. Nyonya Wilson turun dari peron dan menerima bendera tersebut dari tangan anak tadi sambil mengucapkan terima kasih kepadanya. Anak yang satunya lagi berdiri di sana dengan wajah sedikit sedih karena dia tidak membawa apapun untuk diberikan. Tapi kemudian dia merogoh sesuatu dari kantongnya. Akhirnya ia menemukan sesuatu dan kemudian menggenggamnya. Itu adalah satu uang logam receh. Sambil memandang ke atas, dia lalu memberikan uangnya itu kepada Presiden Amerika Serikat. Presiden Wilson menunduk ke bawah, lalu menerima uang receh itu, lalu ia mengucapkan terima kasih. Tapi cerita itu tidak berhenti di situ, saudara. 5 tahun kemudian, Presiden Wilson meninggal dunia. Dalam keadaan sedang berduka cita, Nyonya Wilson membuka dompet suaminya. Di dalamnya, di tempat terpisah dan dibungkus dengan rapi oleh secarik kertas, tersimpan uang receh dari anak laki-laki dahulu yang memberikan kepada presiden. Selama 5 tahun, ternyata uang receh itu telah menyertai dan ada bersama presiden setiap hari, kemanapun ia pergi. Dia menghargai uang itu sehingga menyimpannya sepanjang hidupnya. Saudara, segala hal yang kita lakukan di dalam dunia ini diperhatikan Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Betapapun kecil dan tidak berharganya apa yang kita lakukan itu di hadapan manusia, tetapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Seringkali ketika kita melakukan tanggung jawab kita menurut peran masing-masing, kita tidak mendapatkan reaksi atau perlakuan yang setimpal dari orang-orang di sekitar kita. Tidak apa-apa saudara,
Yang terpenting adalah kita tetap mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita memberikan itu sesungguhnya adalah untuk Tuhan. Setiap upaya dan kerja baik yang kita lakukan menurut peran masing-masing itu pasti akan diperhitungkan Tuhan. Jadi saudara, tetaplah teguh memenuhi panggilan kita, mengerjakan fungsi dan tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menuntun dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami boleh mengerjakan tugas tanggung jawab menurut peran kami masing-masing dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan sebaik-baiknya, tentu saja dalam rangka melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Bapa di tengah-tengah situasi keadaan apapun yang menantang kami untuk melakukan yang terbaik, kami tetap terus belajar, melatih diri kami untuk memandang Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.